Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Alia Nahdlatul Tauhid Tompong, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Tauhid Tompong, yang kami hormati Ibu Bendahara Pondok Tahfiz Darut Taqwa Tompong, yang kami hormati Pembina Rumah Tahfiz Darut Taqwa Tompong, yang kami muliakan dan kami banggakan para orang tua wali santri baru yang insya Allah akan masuk di pondok kita, serta ya anak-anak santri yang akan menghafal di pondok kita. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat kita ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah serta rahmatan lil alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin dari tadi menunggu ya, ada beberapa hal karena tadi kami menunggu pimpinan, ternyata ada informasi beliau ada urusan mendadak keluar tadi sehingga kita menunggu lama, tapi karena melihat waktu maka kita mulai saja sambil menunggu beliau datang. Kebetulan juga ada di kepala madrasah. Iya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena ya pertemuan kita pada siang hari ini agak lambat. Ya. Kemudian selanjutnya karena waktu mungkin ada beberapa hal yang pihak pondok dan mungkin pihak madrasah juga akan menyampaikan beberapa sambutan mungkin karena pondok madrasah itu satu rangkaian. Anak kita memang hafal di sini tapi dia juga terdaftar di madrasah, baik itu madrasah aliyah maupun madrasah sanawiyah. Jadi anak-anak kita meskipun menghafal di sini tetap dikasih materi pembelajaran di sini di pondok. Mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilakan dulu kepada pimpinan pondok untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah dan Sekolah Madrasah Sanawiyah, yang kami hormati pengurus tahfiz dan juga pembina tahfiz, dan kami hormati dan saya banggakan kepada orang tua santri dan juga santri yang sempat datang pada pagi hari ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada siang hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua
bertemu dan bertatap muka pada hari ini, tentunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita hadir bersama-sama dalam pertemuan pertama kalinya di Pondok Tahfiz Darut Taqwa Tumpeng ini. Salawat dan taslim kita tak lupa pula curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua di dunia wal akhirah. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan kita semua, dan kita ini adalah orang-orang pilihan semua. Kenapa saya katakan orang pilihan? Tidak semua orang bisa anaknya masuk di pondok tahfiz, tidak semua. Makanya saya katakan bahwa kita ini adalah orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tentunya dalam bentuk sebaik-baiknya, tetapi kita ini adalah termasuk pilihan yang sangat luar biasa. Karena Rasul mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, ma'an ta'allam al-Quran wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan. Tentunya kita adalah pilihan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada kita semua, Pak, Bu, bahwa anak-anak kita itu kita lepaskan berarti tanggung jawab saya dan juga pembina di sini. Tanggung jawab saya. Artinya apa? Jangan mikir khawatir masalah apa-apa yang terjadi di sini, insya Allah. Apa yang kita inginkan dan juga saya inginkan di sini. Kita semua inginkan berhasil, anak-anak tak, lebih-lebih saya. Lebih-lebih saya. Tapi kebaikan-kebaikan dari anak-anak bapak dan ibu tentunya lebih cenderung kepada orang tuanya. Ini anak juga. Jarang disebut siapa gurunya, siapa pembinanya. Siapa anak itu? Kan kita semua. Itulah harapan kita. Harapan kita inginkan anak kita sukses, lebih-lebih pembina, lebih-lebih pengurus. Merasa bangga apabila anak-anak bapak dan ibu berhasil. Berhasil. Kenapa? Karena kita ini tidak mencebloskan anak kita ke neraka. Banyak sekali sekarang orang, Pak, Bu, menginginkan surga. Tetapi dia sendiri akan ditarik oleh anaknya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak mendidik anaknya kepada jalan yang baik. Tentunya ini kita semua alhamdulillah, sungguh luar biasa, adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala menginginkan pondok pesantren khususnya tahfiz. Bukan main, Pak, Bu. Kita bangga di hari kemudian apabila kita dijemput anak kita dengan senyuman. Kita dijemput dengan memakai pakaian mahkotah. Sungguh luar biasa. Jangankan saja di akhirat, di dunia saja kita sangat bangga apabila kita anak-anak kita berhasil. Sungguh luar biasa. Kenapa? Saya merasa menyesal waktu seperti di umur-umur bapak, umur-umur anakku kalian. Saya apa yang saya dapatkan di sanawiyah? Matematika, macatonya reken-reken. Macatonya kali-kali ya, macatonya kali-kali ya mangkutan re. Tapi coba tanyakan, bedakan antara SMP dengan tahfiz. Apa kau dapatkan di sanawiyah? Walaupun tidak pintar hitung-hitungan, tapi pintar adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa. Apalagi sudah dewasa anak-anak bapak dan ibu. Disuruh tampil di depan. La haula wala quwwata billah. Saya sudah rasakan walaupun hafalan saya sedikit. Tapi saya sudah rasakan bagaimana kalau kita menghafal Al-Quran. Bagaimana kalau di belakang kita Bapak Bupati. Bagaimana di depan kita Pak Gubernur di belakang kita. Kita siapa merasa bangga, Pak Bu. Anak kita di depan. Di depannya Pak Gubernur. Luar biasa. Siapa yang merasa bangga di depannya Bapak Bupati. Sungguh luar biasa anak-anak kita. Tentunya dengan dukungan dari Bapak dan Ibu.
dukung bapak dan ibu, dukungannya sangat luar biasa kalau menitipkan anaknya di sini dengan memberikan keluasan kepada pembina. Karena itu anak-anak Pak Bu, masih nak sayang anaknya. Maksudnya sayang anaknya sedikit-sedikit ditengok, sedikit-sedikit ditengok. Enggak begitu. Eh, kalau kita sayang sama anak tak jangan sering ditengok. Kenapa? Puna sering ditengoki, apalagi kalau baru berpisah dengan bapak dan ibu. Wih, pasti sedikit menangis sekali lagi. Saya menangis sekali lagi. Kan biasakan begitu kalau kita sayang sama anak. Eh, baru 1 minggu masuk. Bahkan ada baru 2 hari di dalam pondok. Wih, bagaimana anakku, apa yang dia makan. Wih, kan begitu. Kan mungkin kenapa saya katakan demikian, karena saya juga punya anak Pak Bu. Saya punya anak di Makassar. Saya juga di Makassar. Alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Bagaimana masuk di dalam pondok-pondok pesantren pasti orang tuanya. Bagaimana apa makan? Biasa makanannya itu dulu. Kalau di pondok itu tidak ada yang semuanya enak. Walaupun itu di depannya kurang enak kelihatan, tapi kalau sama-sama santri makan, Bu, pasti enak. Walaupun itu ikan kering saja dimakan, pasti enak karena sama-sama anak-anak makan. Kita di rumah apalagi kalau anak disayang, tapi saya punya teman juga, satu dia anaknya. Tapi dia rela berpisah. Jangan sampai suatu saat nanti saya tidak bersama anak saya. Maka di dunia ini saya akan pisahkan saya dengan anak saya. Kenapa? Karena saya cinta anak saya. Bukti cintanya melemparkan ke pondok pesantren. Anak satu-satu, kira-kira bagaimana kalau anak satu-satu? Tapi karena cintanya sama anaknya, bukan karena cinta, karena tidak mau disekolahkan jauh-jauh, tapi cintanya sama anaknya, dia masukkan ke pondok pesantren. Apalagi tahfizul Quran. Alhamdulillah di sini luar biasa. Kalau anak saya di Makassar, pernah dia datang juga di sini. Dia masuk, dia asramanya di belakang. Apa yang bilang anak saya? Ini lebih enak di sini Pak, tempat tidurnya dibandingkan dengan saya di Makassar. Itu padahal di Makassar ini lebih enak tempat tidurnya di sini, dia bilang anak saya. Enak di sini, kalau di saya tidak. Itu. Tapi memang kalau anak dibisa-bisakan hidup sederhana, insya Allah besar pun akan hidup sederhana. Itu kita ajar di sini. Bagaimana makan sederhana, bagaimana tempat tidurnya sederhana. Semuanya begitu Pak Bu. Orang-orang kaya itu kalau waktu saya di Sengkang, tidak ada istilah orang kaya kalau di dalam. Kenapa? Tempat tidurnya sama, makanannya sama. Orang kaya, jangan orang kaya. Kondro semua makan. Coto makan. Tidak. Kenapa? Karena dibiasakan hidup sederhana. Inilah salah satu makna kalau di pondok pesantren. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak bapak dan ibu insya Allah sabar, tabah, dan juga ibu-ibu selalu mendoakan anaknya semoga sehat dan insya Allah dibukakan pikirannya untuk menghafal Al-Quran. Itulah salah satu penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wasadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah sambutan singkat dari pimpinan pondok. Selanjutnya mungkin ada penyampaian dari kepala madrasah. MTS, saya persilakan terdahulu. Terus saya persilakan Imam Hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Tahfiz Nahdlatul Tawali Tumpung. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Tawali Tumpung. Yang saya hormati pengurus dan bendahara
Pondok Tahfiz Nahdlatul Tawali Tompong. Dan begitu pula yang saya banggakan, anak-anakku semua yang baru bergabung di Pondok Tahfiz Nahdlatul Tawali Tompong. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, bertemu dan melihat situasi kondisi Pondok Tahfiz kita ini. Alhamdulillah, sudah banyak yang sudah disampaikan oleh pimpinan pondok tadi. Mungkin saya hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di Pondok Tahfiz kita ini tentu berbeda dengan pondok tahfiz yang lain. Karena kita di sini di samping tahfiz, ikut juga ujian madrasah sanawiyah dan aliyah. Sehingga kalau selesai di sini tentu dia mempunyai ijazah madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Kalau dia sudah 3 tahun mondok di sini, kita ikutkan ujian. Kemudian tetap juga ikut pembelajaran, tapi tidak terlalu ditekankan pembelajarannya. Tapi kegiatan intinya tahfiz itu tentu ditekankan, karena itu adalah tujuan utamanya. Itu seperti yang disampaikan tadi pimpinan, bahwa pondok kita ini seperti yang tadi disampaikan, kebetulan pimpinan ada juga anaknya di Makassar, dan pernah juga saya pergi singgah di situ melihat ya jauh berbeda, ya tempatnya jauh berbeda ya. Ya seperti disampaikan tadi bahwa lebih nyaman di sini, lebih bagus di sini katanya. Ini memang betul. Dan di sini juga terjamin ya. Jadi saya juga sampaikan ya, tak usah khawatir. Insya Allah 24 jam di sini anak bapak, anak ibu itu dijaga. Nah, insya Allah. Kemudian di setiap harinya itu anak-anak kita di sini juga belajar akidah, fikih, seperti apa yang dipelajari di sekolah madrasah pada umumnya. Cuma itu lagi-lagi saya sampaikan lagi bahwa itu tidak terlalu ditekankan, tapi harus juga ikut, karena itu akan ikut nanti ujian kalau sudah sampai 3 tahun. Seperti itu. Nah, mungkin inilah secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya menyerahkan anaknya di sini dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Karena kebetulan juga saya ya berapa tahun saya mondok, jadi banyak suka dukanya itu Pak Bu, tinggal di pondok. Saya bersama dengan pimpinan ini Pak Kiai, bersama-sama hampir 20 tahun mondok di Sengkang. Ya, mondok sekarang itu berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu masak sendiri, cuci baju sendiri, ya tidur sendiri. Ya begitu. Sekarang alhamdulillah sudah tinggal kita makan makanan sudah disiapkan. Jadi terjangkau waktunya untuk makan. Kalau kita ya
kalau kita dulu ya kadang apalagi dulu tahun-tahun 90-an itu 2000-an ya belum ada namanya HP. Jadi kadang terlambat kiriman ya kita makan nasi dengan garam. Itulah suka dukanya. Tapi alhamdulillah sekarang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sesuai dengan harapannya ya kalau bisa niatkan di dalam hati, yakinkan di dalam hati nanti sampai 30 juz baru bisa tinggalkan ini. Tinggalkan artinya bukan tinggal untuk apa, tapi karena namanya itu pondok walaupun sudah tamat itu tetap ada hubungannya antara pembina pimpinan dengan santrinya, muridnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu mengikhlaskan anaknya, mengikhlaskan kalau ada finansialnya untuk menyerahkan anaknya ke kita ini semua untuk dibinanya. Kalau ibu ikhlas, insya Allah yakin dan percaya akan sukses di masa yang akan datang. Kira-kira inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu pahami. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sambutan singkat dari Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Tauhid Tompong. Mungkin sebentar ya ada penyampaian juga dari Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Tauhid Tompong. Kepada Ibu Haji kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Darut Taqwa Tompong, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Tauhid Tompong, yang saya hormati pengurus yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini guna menyambut santri baru kita di Pondok Tahfiz ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menunjukkan kita jalan yang terang seperti yang kita tempuh pada saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan selamat datang. Jadi selamat datang kepada para anak-anakku sekalian, santri Darut Taqwa Tompong, yang insya Allah akan kita tempati selama 3-6 tahun ke depan. Insya Allah. Selamat datang juga kami sampaikan kepada para orang tua yang antusias sekali luar biasa pada hari ini mengantar anak-anak kita. Tapi hati siapa, hati orang tua mana yang tidak senang, yang tidak semangat mengantarkan anak-anaknya menuju tempat yang mulia ini. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Ustaz, tidak sembarang Bu. Tidak sembarang Bapak yang mendapatkan panggilan hati untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bayangkan Ki, kita menghafal Pancasila saja kadang masih belepotan, anak-anak disuruh menghafal Al-Quran 30 juz. Luar biasa. Jadi saya tidak panjang lebar, tadi sudah disampaikan pimpinan pondok dengan Kepala Madrasah Sanawiyah. Jadi yang pertama sekali itu saya mengucapkan selamat datang. Semoga anak-anakku semua bisa bertahan dan harus melawan tantangan yang ada di sini. Karena ini dunia baru. Dunia baru anak-anakku sekalian, ini dunia baru bagi kalian. Yang selama ini mungkin enak-enakan di rumah, mau makan apa saja ada sama orang tua, masuk di sini itu diatur. Makannya diatur, tidurnya diatur. Di sini serba aturan. Dan yang selanjutnya yang saya minta, ini permohonan saya kepada Bapak Ibu sekalian, orang tua santri, tolong kita doakan anak tak. Doa tamami ini yang penting. Karena untuk kita jaga anak tak siang dan malam 24 jam itu sudah tidak bisa. Karena
beralih ke pondok. Pengasuhannya beralih ke pondok. Jadi yang dibutuhkan anak-anak tak adalah doa tulus tak dari orang tua. Ya, semoga anak-anak tak di sini bisa menjalani proses belajar dengan baik, keluar dengan predikat penghafal 30 juz. Amin. Iya, jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan hanya 2 poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu selamat datang, kemudian yang kedua itu permohonan saya kepada Bapak Ibu untuk tetap mendoakan anak-anak kita. Karena yang jelas di awal-awal masuk pasti banyak keluhan. Kita yang temami keluhan anak-anak tak. Pasti ada dari mama begini begini begini. Jangan kita tergoda. Karena itu tantangan. Inilah yang harus kita saya sampaikan tadi, tantangan inilah yang harus kita lewati. Tantangan ini yang harus kita perjuangkan bagaimana melewatinya. Dan tetap kita motivasi anak-anak tak. Jangan ikuti maunya. Tidak bisa Kak Mama di sini, mau pulang. Iya pulang mau ke Pale nak. Bukan itu yang kita tunggu. Iya, jadi kalaupun memang anak-anak itu ada keluhannya begini, ya kita kasih motivasi lah. Bertahan makin nak. Dan ini anak-anakku juga. Jangan cepat terpengaruh bilang, Dede, tidak tahan nggak di sini dengan berbagai macam alasan. Karena ingat kita masuk di sini dengan tujuan mulia dan keluar dengan membawa hasil yang bisa kita persembahkan kepada orang tua kita nanti di akhirat, yaitu mahkota. Iya. Jadi itu ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang untuk kita semua. Semoga anak-anak kita di sini bisa betah dan keluar membawa hasil yang baik. Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sambutan dari Ibu Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Tawali Tompong. Mudah-mudahan kita semua bisa paham. Tadi kan Ibu Haji bilang di pondok itu banyak aturan. Mungkin di rumah lain aturannya, tetap di rumah juga ada aturan. Tapi di pondok ya lain aturannya. Ini ada tata tertib. Sebenarnya mau kubacakan tapi karena waktu habis, karena mau luhur, nanti saya share di grup ini. Insya Allah tata tertib ini tidak ada yang jelek, baik semua ji. Cuma biasa sih santri itu natanggapi ji tidak bagus. Kalau misalnya disuruh bangun jam 4, biasa kan bangun mungkin jam 6. Itu dia bilang, tidak enak di sini. Karena dikasih bangun cepat-cepat. Seperti itu. Nanti ini kami share di grup, nanti baca. Dan ini juga nanti akan dibacakan sama santri nanti. Kalau sudah ini. Karena waktu tidak memungkinkan untuk dibaca. Dan di situ nanti sebentar ada di situ surat pernyataan bahwa setuju sama tata tertib di sini yang akan diberlakukan di pondok. Iya. Kemudian tadi Bu Haji kan bilang biasa itu kalau santri sudah apa istilahnya tidak banyak sekali alasan nah bilang begini. Itu gaya lama santri sebenarnya karena kita ini kan mantan santri jadi biasa kalau ada aturan yang tidak sesuai dengan hati sembarang yang dibilang. Padahal sebenarnya tujuannya mau keluar karena tidak betah nih. Nah, seperti itu. Banyak godaannya kalau jadi santri. Jadi anak-anak sekalian itu ya kuncinya menuntut ilmu adalah sabar. Yang jelas sabar saja, insya Allah kalau sabar sukses nanti. Seperti itu. Kemudian tadi Ibu Haji bilang kepada orang tua wali santri yang mohon doakan anak tak. Jangan lupa doakan anak tak. Jangan sampai hanya mengeluh di medsos istilahnya. Tidak pernah mengeluh sama Allah. Jadi mengeluh sama Allah. Jangan mengeluh sama orang. Insya Allah Allah kasih jalan dan kasih yang terbaik untuk kita semua.
Saya kira itu saja. Oh iya, ada beberapa poin yang mau disampaikan ini. Yang pertama itu eh, untuk larangan saja ini ada beberapa poin ini, 6 poin. Banyak poin sebenarnya, tapi ini yang penting sekali nih di antara beberapa poin. Yang pertama adalah dilarang mencuri, Ki. Tentu tidak baik itu kalau mencuri, atau mengambil hak orang lain. Misalnya ada barangnya teman tak, kalau misalnya kita mau pakai pinjam, Ki, jangan langsung ambil. Kemudian berkelahi, ini tidak boleh ini anak sekalian ini, atau menganiaya, menghina temannya, mengumpat. Biasa itu terjadi perkelahian biasa karena mulut, Ji. Sering sebut-sebut nama orang tua, biasa berkelahi gara-gara begitu. Kemudian dilarang merokok ketika di dalam ataupun di luar pondok. Kalau ada kedapatan berarti melanggar itu. Apapun jenisnya, atau mengadakan semacam perbuatan memfasilitasi terjadinya barang tersebut. Kalau misalnya mungkin dia tidak merokok tapi dia kasih temannya, berarti itu memfasilitasi. Kemudian poin yang keempat, membawa atau menggunakan barang-barang terlarang seperti senjata tajam, anting, gelang, kalung, handphone, jimat, dan sebagainya. Dan sampai ada yang bawa jimat dari kampung. Saya ingat dulu, Bu. Saya dulu mondok mau pergi. Saya orang Selayar, mau ke Makassar. Dibekali jimat. Banyak baca-bacanya orang tua dulu dikasih. Nah, itu karena minimnya ilmu agama. Iya, saya ini kenyataan ini. Jangan sampai ada yang bawa jimat dari kampung. Itu dilarang dalam agama kita di. Kemudian bermain warnet atau game online ya. Ini kalau sekarang game online namanya. Jangan kasih anak HP untuk main game. Nanti game online akhirnya otaknya rusak. Kemudian dilarang tidak mengikuti jam wajib. Jangan sampai nanti di pondok tidur-tidur kita tidak mau ikut jam wajib. Nanti sudah 3 bulan di sini, kenapa anakku tidak menghafal? Tidak pernah ikut jam wajib. Alasannya sakit kepala terus. Padahal tidak sakit kepala. Saya kira itu saya dulu. Nanti yang lainnya kita set di grup. Karena sudah mau masuk waktu zuhur, kami sebentar persilakan untuk atur barangnya. Kepada orang tua santri, sebentar kami perbolehkan untuk mengatur barangnya. Saya kira itu saja. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, siapa tahu ada mau ditanyakan? Tidak ada. Siapa tahu orang tua santri ada yang mau bertanya, apa-apa nanti, apa sih yang masih terganjal di hati? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, nanti kalau misalnya mau bertanya lagi, nanti bertanya lagi di grup. Saya kira cukup untuk kali ini. Selanjutnya kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cicipi ala kadarnya. Iya.
Ada lem kertas napis, Pak. Tak kayak, Pak. Barusan aja Pak tilawah tadi. Ada waktu kan. Dulu ya Pak, saya Ustaz Bahri tilawah. Sedikit got tuh kan. Lagi tanda tilawah. Saya sih di Bogor Ustaz Bahri Pak nih. Apa? Di sini Ustaz Bahri di Bogor. Kembali. Kembali nih Pak. Ustaz Bahri biar sedikit salam dan Tihal anhar khalidina fiha abada Hai. radhiyallahu anhu wa radu'ah. Deh. Oh, ini bunyi dong ini. Ya zulzilati ardu zilzalaha. وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها ngandung
Malmis. Ramai. Ya malmis. Qala ya no. Wassalatu wassalamu